Alright, okay, hello guys. Okay, for now we will discuss about exercise 71. Hari ini kita bakalan bahas tentang latihan 71 di TOEFL-nya Baron yang bagian ini ya, reading ya. Comparison, perbandingan, kontras, arts, seni, architecture, arsitektur. Oke, nanti ada judul The New Photography. Jadi apa namanya? Fotografi baru ya, atau modern gitu ya mungkin ya. Oke, tapi sebelumnya kita baca dulu petunjuknya sedikit seperti biasa ya. Buat teman-teman yang belum dapat materi sebelumnya, silahkan cek di playlist ya guys ya. Alright, sini apa ini? In some questions in the reading section on the paper-based TOEFL, dalam beberapa pertanyaan di bagian readingnya TOEFL yang berbasis kertas, ya kan? You will be asked to recall and relate information and content from comparison or contrast passages about various fields of study. Ya, Anda akan diminta untuk mengingat dan mengaitkan informasi dan konten dari bacaan tentang perbandingan atau kontras tentang berbagai bidang studi. And then choose the best answer for multiple choice questions. Pilihlah jawaban terbaik untuk pertanyaan pilihan ganda. Oke, langsung aja bismillahirrahmanirrahim ya. The New Photography, fotografi baru. Alright, kita baca dulu biar dapat pemahamannya ya kan. Oke, dari in order ya. In order to establish photography as art, ya, agar dapat menetapkan fotografi itu sebagai seni, members of the aesthetic movement model their work on classical paintings. Anggota gerakan estetika memodelkan karya mereka berdasarkan lukisan klasik. Ya, jadi gerakan estetika itu adalah gerakan fotografer ya, para fotografer yang jadi kalau fotonya udah selesai dicetak tuh sama mereka ditambahin lagi, dilukis lagi guys, biar warnanya lebih lebih muncul gitu ya, lebih bagus gitu ya. Jadi sekali potret foto jadi itu dimodifikasi lagi sama mereka pakai cat air, cat minyak gitu, biar lebih hidup, biar lebih biar lebih mantap, biar lebih bagus aja. Itu namanya gerakan estetika ya, yang dilakukan oleh anggota gerakan estetika itu abad ke ini guys, munculnya di akhir abad ke-19 ya. Dia fokusnya itu pada keindahan dan pengalaman estetis dalam suatu karya seni ya. Jadi gerakan ini tuh tujuannya untuk ngejadiin seni sebagai bentuk ekspresi yang mandiri ya, tanpa terikat pada fungsi atau makna sosialnya. Intinya mereka pingin hasil foto yang bagus banget gitu ya. Oke, ulang-ulang. In order to establish photography as art, agar dapat menetapkan fotografi sebagai seni, ya biar maksudnya itu biar fotografi itu dianggap seni. Seni kan biasanya kan cuman lukisan segala macam kan. Kalau masalah gambar kan, lukisan kan, foto belum diakui gitu guys. Makanya mereka memunculkan gerakan estetika ini ya. Agar dapat menetapkan fotografi sebagai seni, anggota gerakan estetika memodelkan karya mereka berdasarkan lukisan klasik. Klasik itu maksudnya kuno ya guys ya. Lukisan lama kayak Mona Lisa segala macam ya kan. Even copying the subject and poses popularized by artists of the classical period. Bahkan menyalin subjek dan pose yang dipopulerkan oleh seniman dari periode klasik ya, jadi niru-niru pose-posenya segala macam ya. Biar diakui, itulah intinya guys ya, gerakan ini, gerakan estetik ini ya. Terus as the movement gained in popularity, seiring dengan meningkatnya popularitas gerakan ini, photographers made a clear distinction between the elegant artistic photography that conformed to the aesthetic standard used for painting and the work of more realistic photographer that was beginning to appear. Apa tuh? Ya, seiring dengan meningkatnya popularitas gerakan ini, para fotografer ya, made a clear distinction, membuat perbedaan gitu ya, distinction between the elegant artistic photography ya, antara fotografi yang elegan dan artistik that conformed to the aesthetic standard, yang sesuai dengan standar estetika, used for paintings and the work, yang digunakan untuk lukisan dan karya of more realistic photographers that was beginning to appear, dan karya fotografer yang lebih realistis yang mulai muncul gitu guys. Jadi seiring dengan meningkatnya popularitas gerakan ini, gerakan estetik tadi, para fotografer ya, mulai membedakan secara jelas antara fotografi yang elegan dan artistik, foto yang elegan dan artistik yang sesuai dengan standar estetika yang digunakan untuk lukisan, dan karya fotografer yang lebih realistis yang mulai muncul. Maksudnya
mereka meninggalkan itu guys, gerakan estetika ya. Jadi gini, maksudnya gini, fotografer modern tuh kayak gini, ya udah foto ya foto, lukisan ya lukisan, jangan foto mau niru-niru lukisan gitu, kita sendiri-sendiri aja gitu. Lagian foto juga bisa dianggap seni kok kalau hasilnya bagus banget kan. Foto itu adalah seni ya kan, yang bisa harganya bisa menyamai lukisan klasik juga kan, kayak gitu. Yang penting kita dapat gambaran besarnya aja guys. Alright, since they were cloudy because of the gum bichromate plates ya, karena cetakan estetika tersebut kabur akibat plat gum bichromate. Plat gum bichromate itu yang buat nyetak foto guys, zaman dulu guys. Bichromate that allowed for manual intervention, yang memungkinkan intervensi manual ya. Memang pakai plat gum bichromate itu bisa dimodifikasi lagi sih hasilnya gitu guys. The aesthetic prints were easily distinguished from the more modern prints ya. Cetakan tersebut dengan mudah dibedakan dari cetakan modern, which came to be called straightforward photograph ya, yang kemudian disebut fotografi langsung ya. Straightforward photographs itu fotografi langsung. Jadi ya kalau ini kan pakai mode intervensi atau ini guys ya. Kalau yang lama itu gerakan estetik, pokoknya banyak campur tangan kita lah gitu loh biar fotonya bagus ya kan, ketika hasilnya udah jadi ya kan. Tapi kalau fotografi yang modern sekarang ya, kalau belum bagus belum dijepret gitu loh guys ya. Pokoknya sebagus mungkin ketika ngejepretnya, saturasinya atau ISO-nya berapa kayak gitu kan, teknik, lebih ke teknik itu. Terus terakhirnya pakai editing ya kan, kita pakai editing biar lebih bagus kayak gitu ya. Kita nggak pakai yang plat gum tadi, bichromate tadi ya kan, mulai dibedakan gitu ya. Terus in contrast, the straightforward photographer produced images that were sharp and clear. Sebaliknya fotografer langsung ya menghasilkan gambar yang tajam dan jelas ya, kayak zaman sekarang ya. Terus whereas the proponents of the aesthetic movement continued to hand color their photographs, sementara para pendukung gerakan estetika terus mewarnai foto mereka secara manual ya. Proponents itu pendukung, maksudnya ya mendukung ya. Whereas the proponents of the aesthetic movement continued to hand color their photographs, sementara para pendukung gerakan estetika terus mewarnai foto mereka secara manual, adding details and textures to conform to the art of printmakers ya, menambahkan detail dan tekstur untuk menyesuaikan dengan printmakers, seni si pencetaknya itu, si orangnya itu. The philosophy that surrounded the new photography rejected manipulation of either the subject matter or the prints. Filosofi yang mengelilingi fotografi baru itu menolak manipulasi baik pada subjek maupun cetakan. Ya, maksudnya filosofi yang mengelilingi new photography ini menolak manipulasi kayak gitu guys. Jadi foto kalau udah jadi ya jangan dimanipulasi lagi, jangan ditambah-tambah lagi gitu ya, maksudnya ya, filosofinya fotografi baru itu. And then the subject, it included nature in its undisturbed states and people in everyday situation. Subjeknya termasuk alam dan dalam keadaan tidak terganggu ya. Tidak terganggu itu maksudnya nggak ramai banget gitu ya. Kayak kita moto alam ya kan, kita nyari yang agak sepi orangnya kan, ya kan. Dan atau orang-orang dalam situasi sehari-hari. Kalau moto orang ya foto orang, kalau alam ya alam gitu, biasanya nggak dicampur gitu kan. Terus a number of major exhibitions and the formation of photographic clubs during the late 19th century provided the impetus for the photosecession movement ya. Sejumlah pameran besar dan pembentukan klub fotografi selama akhir abad ke-19 memberikan dorongan bagi photosecession movement ya, gerakan fotosekesi. Fotosekesi itu gerakan ini guys, gerakan yang tujuannya untuk memisahkan antara foto dan lukisan. Jadi biar enggak, kalau gerakan estetik tadi kan foto mau disama-samain kayak lukisan biar lebih berharga kan. Bayangin, foto dimodifikasi lagi biar kayak lukisan. Itu kalau gerakan estetik. Tapi kalau gerakan fotosekesi atau secession itu artinya pemisahan, gerakan pemisahan foto. Itu mereka kayak gini, ya udah lukisan, foto ya foto gitu ya. Kami punya seni sendiri, nggak ngikut lukisan gitu intinya.
Mereka memisahkan diri dari standar normal. Oh, foto itu harus sebagus lukisan. Enggak. Kalau foto session itu lukisan ya lukisan, ya silakan nilai sendiri, tinggi rendahnya nilainya silakan nilai sendiri. Foto ya foto, kami tidak ikut-ikutan lukisan gitulah. Berusaha memisahkan diri gitu ya, biar dinilai sendiri. Foto ya foto, lukisan ya lukisan, paham ya? Okay, founded by Alfred Stieglitz in New York City in 1902, ya, didirikan oleh Alfred Stieglitz di New York City pada tahun 1902. Photo session had as its proposition the promotion of straightforward photography through exhibits and publications. Didirikan oleh Alfred Stieglitz di New York City pada tahun 1902. Foto sekesi atau pemisahan gitu ya, memiliki proposisi itu kayak pernyataan yang perlu untuk dipertimbangkan guys, kayak usul gitu ya, proposisi gitu ya. Foto sekesi memiliki proposisi usul gitu ya, untuk mempromosikan fotografi langsung melalui pameran dan publikasi. Nah, dulu kan foto itu setiap foto kalau zaman dulu guys, akhir abad ke-19, foto itu dimodifikasi dulu biar tinggi nilainya ya. Kalau kalian nggak mau nilainya tinggi ya biasa-biasa aja ya, nggak usah. Tapi dulu belum ada pameran foto guys. Pameran yang layak jadiin pameran itu foto yang udah dimodifikasi sehingga seindah lukisan gitu. Nah, tapi dengan munculnya gerakan foto sekesi ini, dia usul untuk foto biasa aja, foto apa adanya itu dijadiin pameran ya, dan publikasi ya, karena seninya berbeda dengan lukisan gitu ya. Terus one of the publications, salah satu publikasi Camera Work, publikasi judulnya Camera Work. Camera Work itu jurnal ya guys ya. Ya, tulisan dari si Stieglitz tadi, Alfred Stieglitz tadi ya. So, sebuah jurnal has been recognized among the most beautiful journals ever produced. Telah diakui sebagai salah satu jurnal terindah yang pernah diproduksi. Wow, salah satu jurnal terindah. Oke. By the 1920s, pada tahun 1920-an, the mechanical precision that had once been criticized as a defect, cacat, by members of the aesthetic movement had become a hallmark of modern photography. Pada tahun 1920-an, presisi mekanis itu merujuk pada ini ya guys ya, kemampuan untuk menghasilkan gambar yang tajam dan akurat ya. Seperti yang ada di kamera-kamera ini ya, profesional ya. Ya, ada presisi mekanis biar gambarnya tajam, bagus dan segala macam ya. Pada tahun 1920-an, presisi mekanis yang pernah dikritik sebagai cacat oleh anggota gerakan estetika, ya kan dulu anggota gerakan estetika nggak suka yang mekanis gitu, maunya dimodifikasi lagi kan, telah menjadi ciri khas fotografi modern. Jadi pada tahun 1920-an, presisi mekanis yang pernah dikritik sebagai cacat oleh anggota gerakan estetika sekarang telah menjadi ciri khas fotografi modern. Si presisi mekanisnya itu ya udah umum sekarang ya. Terus chiefly itu kayak mostly, terutama ya, through the efforts of Stieglitz, terutama melalui upaya Stieglitz, modern photography had seceded ya. Seceded itu memisahkan diri ya, from painting and emerged, muncul ya, as a legitimate art form. Terutama melalui upaya Stieglitz, fotografi modern telah memisahkan diri dari lukisan dan muncul sebagai bentuk seni yang sah. Oke, berarti udah berdiri sendiri gitu ya. Foto itu ya, foto ya foto, lukisan ya lukisan gitu ya. In summary, kesimpulannya, the aesthetic movement rejected reality for beauty. Ya, kesimpulannya, gerakan estetika itu menolak kenyataan, menolak fakta ya, menolak kenyataan demi suatu keindahan. Jadi umpamanya kalian fotonya jelek ya kan, umpamanya rumah kalian jelek tuh, catnya nggak, maksudnya jelek itu maksudnya catnya nggak terlalu, fotonya loh ya nggak terlalu jelas segala macam, itu dimodifikasi sama dia. Sebagai kesimpulan, gerakan estetika menolak kenyataan demi keindahan. Oke. Right, but the photo secessionists embrace realism as even more beautiful. Tetapi para foto sekesi menerima realisme kenyataan sebagai sesuatu yang bahkan lebih indah. Oke, kayak gitu guys. Alright, gimana guys? Pusing? Kalau ada pertanyaan silakan nanya di kolom komentar ya. Sebelum lanjut, tulis dulu, ketikan dulu ininya kalian. Susahnya di mana? Nggak ngertinya di mana, silakan nanya ya.
Alright, kalau udah ngerti ini kita coba kerjain soalnya. Ini coba ditebak dulu ya, sebelum saya jawab kalian tebak dulu ya kan. Di play, di pause gitu aja ya. Oke, nomor 1 dulu ya. Which of the following would be an alternative title for the passage? Manakah dari judul berikut yang merupakan judul alternatif untuk bacaan tersebut? Tadi kan judulnya udah ada ya, The New Photography, fotografi baru. Yang bisa jadi judul lagi yang mana guys? Apakah yang A, The Photo Secession Movement, gerakan pemisahan foto, ya maksudnya secession itu pemisahan dari lukisan gitu ya, bisa ya. Kalau yang B, gerakan estetika, bisa juga. Cuman kalau disuruh milih antara A sama yang B, itu tujuannya lebih ke memperkenalkan photo secession movementnya loh guys, daripada estetik itu. Estetik itu cuman prolognya aja, awalnya aja. Kenapa kok muncul photo secession? Karena ada estetik movement itu. Kalau yang C, Alfred Stieglitz, enggak, itu cuman tokoh aja, intinya bukan di orangnya. Kalau yang D, photography as art, fotografi sebagai seni, enggak, itu terlalu luas. Jawabannya adalah yang A ya, photo secession movement, gerakan foto secession atau pemisahan dari standar lukisan ya. Nah, itu. Alright. Coba kalau yang nomor 2, how can earlier photographs be distinguished from more modern photographs? Bagaimana foto-foto terdahulu dapat dibedakan dari foto-foto yang lebih modern? Bagaimana foto-foto yang dulu dibedakan dari foto-foto yang lebih modern? Apakah yang A, they were not the same color, mereka warnanya tidak sama. Yang B, they were not as clear, berarti mereka tidak sejelas itu. Nggak jelas berarti yang dulu itu nggak jelas ya, bisa. Kalau yang C, they did not look like paintings, mereka tidak tampak seperti lukisan. Enggak, ini kan bukan membandingkan antara lukisan dan ini ya, bukan lukisan sama foto ya, tapi foto sama foto dulu sama foto lama. Yang C, mereka tidak tampak seperti lukisan, nggak berhubungan dong. Kalau yang D, mereka tidak retouch, mereka tidak diperbaiki. Ini yang pasti aja guys ya jawabannya. Yang pasti jawabannya adalah yang B ya, they were not as clear. Kalau dulu itu dibandingkan dengan yang foto-foto sekarang, foto dulu itu tidak jelas ya, karena mereka menggunakan plat gam bichromate itu kan, kayak zaman dulu itu guys ya, pakai cetakan ya, bukan pakai kamera profesional kayak sekarang gitu guys. Tidak terlalu jelas warnanya, tidak terlalu jelas gambarnya gitu ya. Kalau yang nomor 3, the word defect itu cacat. In line 27 is closest in meaning to, ya, kata cacat pada baris 27 paling dekat artinya dengan apa? Apakah yang A, disturbance gangguan? No. Kalau yang B, ideal, requirements, persyaratan, imperfection, ketidaksempurnaan. Ya udah, ketidaksempurnaan ya, imperfection ya. Ya. Yang D berarti. Coba kita lihat dulu ke atas. Kita bacanya dari by ya, by the 1920s, the mechanical precision that had once been criticized as a defect by members of the aesthetic movement had become a hallmark of modern photography. Pada tahun 1920-an, presisi mekanis yang pernah dikritik sebagai cacat oleh anggota gerakan estetika telah menjadi ciri khas fotografi modern sekarang. Ya, cacat itu berarti tidak sempurna gitu ya. Berarti benar jawabannya yang D. Alright. Kalau yang nomor 4, the word chiefly ya mostly lah, terutama ya. Di baris ke-28 dekat artinya dengan A, hanya, mostly, terutama, atau sebagian besar bisa, terutama, chiefly, mostly, bagian besar. Kalau C jarang, kalau D likely itu mungkin ya. Mostly ya sebagian besar ya, atau terutama ya. Coba kita ke baris ke-28 dulu. Chiefly, kita baca chiefly sampai form itu aja ya. Chiefly through the efforts of Stieglitz, terutama melalui upaya Stieglitz atau sebagian besar atas usahanya si Stieglitz ya. Modern photography had seceded from paintings. Fotografi modern telah memisahkan diri from paintings, dari lukisan, and emerge itu muncul as a legitimate art form, sebagai bentuk seni yang sah ya, sah sendirian
sah, nggak ngikut sama lukisan lagi berarti. Alright, mostly ya. Nomor 4 adalah yang B. Kalau yang nomor 5-nya the word they. Nah, ini kita harus ke atas nih nanti. Kata they di baris ke-8 itu mengacu ke apa? Apakah yang A, paintings, lukisan, aesthetic prints, cetakan estetik, terus yang modern prints itu cetakan modern. Kalau yang straightforward photograph berarti foto-foto yang langsung atau yang sederhana gitu ya. Ya, mereka them itu lari ke mana guys? They itu lari ke mana they? Kita lihat baris ke-8. Since they were cloudy ya kan, itu ada. Tapi kita bacanya dari ini as ya, dari as the movement sampai photographs ya, biar kelihatan jelas ya. Oke, as the movement gained in popularity, seiring dengan semakin populernya gerakan ini, maksudnya si aesthetic movement tadi ya kan, photographers made a clear distinction between the elegant artistic photography. Para fotografer membuat perbedaan yang jelas antara fotografi artistik yang elegan that conform to the aesthetic standard used for paintings and the work of more realistic photographers that was beginning to appear, yang sesuai dengan standar estetika yang digunakan untuk lukisan dan karya fotografer yang lebih realistis yang mulai muncul. Since they were cloudy, because karena warnanya keruh, karena plat the Gambic chromates plates ya, plat Gambic chromates that allowed for manual intervention, yang memungkinkan intervensi manual. The aesthetic prints were easily distinguished from the more modern prints. Ya, cetakan estetika mudah dibedakan dari cetakan yang lebih modern, which came to be called straightforward photograph, yang kemudian menjadi foto-foto straightforward atau sederhana gitu ya. Berarti they-nya itu lari ke estetik ini guys, estetik cetakan ya, cetakan estetika. Ya kan? Since they were cloudy, karena warnanya keruh ya kan. Karena plat bichromate that allowed for manual intervention, yang memungkinkan intervensi manual. Apanya? Itu ya ini, the aesthetic prints, cetakan estetika mudah dibedakan dari cetakan yang lebih modern gitu guys. Oke, berarti jawabannya yang B, aesthetic prints ya, cetakan estetik. Oke. Kalau yang nomor 6, where in the passage does the author identify the subject that modern photographers used? Di bagian mana penulis mengidentifikasi subjek yang digunakan fotografer modern? Alright, subjek yang digunakan fotografer modern. Coba kita cari. Nah, kayaknya yang ini nih, the subject nih ya. The subject included nature in its undisturbed states and people in everyday situation. Subjeknya itu meliputi alam dalam keadaan tidak terganggu, undisturbed ya, dan manusia dalam situasi sehari-hari. Itu subjeknya. Berarti ini baris ke 16, 17, 18 sampai 18. Berarti yang B ya guys ya, baris 16, 18. Right. Oke, terus kalau yang nomor 7, what does the author mean by the statement in line 25 to 28? Apa yang dimaksud penulis dengan pernyataan pada baris 25 sampai 28? Pernyataannya ini nih. By the 1920s, pada tahun 1920-an, the mechanical precision that had once been criticized as a defect by members of the aesthetic movement, ya. Presisi mekanis yang pernah dikritik sebagai cacat oleh anggota gerakan estetika had become a hallmark of modern photography. Hallmark itu ciri khas, telah menjadi ciri khas fotografi modern ya. Oke, pada tahun 1920-an, presisi mekanis yang pernah dikritik sebagai cacat atau tidak sempurna oleh para anggota gerakan estetika itu telah menjadi ciri khas fotografi modern sekarang ya. Oke, yang mana nih, apa yang dimaksud nih? Apakah yang A, the defects of the aesthetic movement was eliminated by the mechanical precision of later photographers? Cacat gerakan estetika dihilangkan oleh ketepatan mekanis fotografer selanjutnya. Cacat gerakan estetika dihilangkan? Enggak dong. Yang ngekomen kan si gerakan estetikanya, kenapa jadi yang cacat gerakan estetikanya? Cacat gerakan estetika dihilangkan oleh ketepatan mekanis fotografer selanjutnya. Enggak. Kebalik, yang marah itu si gerakan estetikanya, bukan fotografer yang baru.
Oke, kalau yang B, photographer, later photographers use mechanical precision in spite of criticism by earlier photographers in the aesthetic movement. Fotografer selanjutnya yang modern maksudnya menggunakan presisi mekanis, ya, mereka itu si fotografer yang baru ini menggunakan presisi mekanis meskipun dikritik oleh fotografer awal gerakan estetika. Iya, betul. Mereka tetap menggunakan presisi mekanis meskipun dikritik ya. Oke. Karena masih digunakan sampai sekarang yang menjadi hallmark ya, ciri khas. Kalau yang C, coba the modern photographers use hallmarks unlike the photographers of the earlier aesthetic movement. Para fotografer masa kini menggunakan hallmarks, ciri khas. Unlike the photographers of the earlier aesthetic movement. Tidak seperti para fotografer gerakan estetika sebelumnya. Enggak ke situ arahnya. Coba kalau yang D, mechanical precision was a defect that later photographers eliminated from their work. Ketepatan mekanis ya merupakan cacat yang kemudian dihilangkan oleh para fotografer dari pekerjaan mereka. Enggak dihilangkan. Ya, ketepatan mekanis itu bagus, bukan cacat. Berarti jawabannya adalah yang B, guys. Lebih ke yang B. Later photographers, maksudnya fotografer selanjutnya use mechanical precision, ya, tetap menggunakan presisi mekanis, ya, in spite of itu meskipun in spite of criticism by earlier photographers, meskipun dikritik oleh fotografer awal in the aesthetic movement pada yang ada pada gerakan estetik ya. Itu mereka dikritik tetap jalan gitulah intinya. Nomor 8-nya sekarang, what is not true of camera work? Apa yang tidak benar terhadap ini ya, camera work yang jurnal tadi ya. Yang nggak benar yang mana, guys? Apakah yang A, it is considered among the most attractive magazines. Majalah ini dianggap salah satu majalah paling menarik ya, atau jurnal. Benar, menarik. Terus kalau it encourage member of the aesthetic movement, ini mendorong mendukung anggota gerakan estetika. Enggak, ini kan melawan yang foto secession tadi, bukan mendukung gerakan estetika yang tadi ngelukis foto tadi loh, guys. Enggak ya. Kalau yang C, it was promoted by Alfred Stieglitz, dipromosikan oleh Alfred Stieglitz ya. Kalau yang D, it was a vehicle for realistic beauty. Itu adalah wahana untuk keindahan yang realistis. Ya, keindahan yang realistis, yang nyata, asli gitu ya, nggak dimodifikasi lagi ya. Benar. Berarti yang tidak benar itu cuman yang B, ini mendorong anggota gerakan estetika. Enggak, dia nggak mendorong gerakan estetika, tapi mendorong gerakan photo secession. Kalau yang 9, the photo secession movement is described as including all of the following except. Gerakan foto secession, pemisahan foto itu digambarkan mencakup semua hal berikut kecuali yang mana? Alright. Apakah yang A, straightforward photographs, fotografi langsung yang sederhana gitu ya? Benar. Kalau yang B, mechanical precision, presisi mekanis, ya mereka pakai. Terus sharp clear images, gambar yang tajam dan jelas, yes. Kalau D, manipulation of prints, manipulasi cetakan, udah dicetak dimanipulasi. Enggak ya, kalau itu mah lebih ke estetik, gerakan estetik ya. Berarti yang kecuali adalah yang D, enggak dimanipulasi kok hasilnya. Terus yang nomor 10, it can be inferred from the passage that the author, dari bacaan tersebut dapat disimpulkan bahwa penulisnya kenapa, guys? Apakah yang A, knew Alfred Stieglitz personally, mengenal Alfred Stieglitz secara pribadi? Enggak kayaknya, enggak ada yang ngomong gitu. Kalau yang B, was not interested in Alfred Stieglitz, tidak tertarik pada Alfred Stieglitz? Enggak mungkin, karena tadi dia bilang salah satu jurnalnya kan yang jurnal terbaik di dunia kan, terindah apa terbaik tadi. Kalau yang C, disagreed with Alfred Stieglitz, enggak, tidak setuju dengan Alfred Stieglitz, enggak ada omongan dia enggak setuju. Kalau yang D, admired Alfred Stieglitz, mengagumi Alfred, iya bisa, karena dia bilang jurnalnya itu yang salah satu yang terbaik terindah di dunia kan. Alright, ya berarti dia mengagumi, itu aja guys. Kalau kenal secara personal belum tentu, kalau mengagumi udah pasti gitu guys ya. Alright, gitu aja guys di exercise 71 ini. Kalau ada pertanyaan silahkan ketikkan di kolom komentar, and don't forget to share this channel to all of your friends that learn English ya guys ya.
We will meet again at exercise 72. Di 72 nanti ada functionalism ya guys ya. Alright, okay, don't forget to share this channel guys, and don't forget to subscribe. Okay, thank you guys, see you. Lanjutin ke functionalism, nanti juga ada behaviorism juga ya. Okay, sip.